Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Billazi khalaqal mauta wal hayata ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, masyarakat muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar, sehat semua? Ini malam kedua ini bukan tak mau datang jamaah ni Pak karena hujan. Jadi bapak ibu kita berpikir sportif aja Pak. Saya yakin malam tadi mungkin ramai Pak ya. Ramai ya bapak ibu, ramai kan? Di malam ini karena hujan bapak ibu, karena iman kita kan iman cuaca Pak. Semoga kita yang hadir malam ini mendapati keberkahan Allah dunia akhirat. Selawat serta salam kepada besar kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saya, bapak ibu semua, kita semua masuk surga. Jumpa bersama Rasulullah dalam surga Allah. Luar biasa. Bapak ibu, kita mengambil satu ayat saja, yaitu Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bunyi ayat ini bapak ibu diseru yaitu dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil yaitu kalangan orang-orang yang beriman. Kenapa bapak ibu Allah tidak panggil dengan kalimat ya ayyuhal islam, hai orang-orang Islam? Ya kan itu Pak ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala panggil dengan kalimat iman? Ingat bapak ibu, orang mukmin Pak itu pasti dia seorang muslim. Tapi seorang muslim belum tentu mukmin. Bapak ibu. Tapi bapak ibu meskipun seorang muslim belum tentu mukmin Pak, ternyata jadi seorang muslim itu penting. Yaitu Al-Quran mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa demikian bapak ibu? Orang muslim kalau mati Pak itu nilai amalnya bernilai. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Orang muslim kalau mati melakukan kebaikan yang kecil bukan yang besar dihitung Pak. Orang muslim kalau mati melakukan dosa yang kecil bukan dosa yang besar saja dihitung. Artinya menjadi seorang muslim bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak ibu, orang yang apabila mati tidaklah muslim, tidaklah Islam, maka sebaik apapun dia di agamanya Pak, setaat apapun dia, kalau mati fajanahu haba'an mansuro, maka kami jadikan semua amal kebaikan mereka seperti debu yang berterbangan. Kalau debu menempel Pak masih bisa dikumpulkan Pak ya, dikumpulkan. Tapi kalau debu terbang tak bisa bapak ibu. Artinya Pak, sebaik apapun, setaat apapun, sesoleh apapun bapak ibu seseorang di agamanya, tapi kalau mati tidak seorang muslim, maka semua nilai amalnya tak berguna sama sekali. Tapi bapak ibu, seorang muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti dia muslim. Kenapa demikian bapak ibu? Solat Pak itu hanya yang mampu melakukan kalangan orang-orang mukmin. Betapa banyak orang Islam yang tidak solat Pak. Puasa ini bapak ibu yang mampu mengerjakan yaitu kalangan orang yang beriman. Dan betapa banyak pula orang Islam yang tidak puasa. Betul Pak? Ini bapak ibu. Ternyata bapak ibu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dan kami wajib. Jadi hukum puasa itu wajib.
Kalau suami tak berpuasa berdosa, isteri tak berpuasa berdosa. Siapapun kita Pak, orang Islam Pak, kalau tak berpuasa berdosa. Kenapa demikian? Karena hukum puasa itu wajib. Wajib apabila dikerjakan mendapati pahala, wajib apabila ditinggalkan mendapati dosa. Dah. Akan tetapi Bapak Ibu, ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang yang dahulu sebelum kamu. Berarti sebelum kita ni Bapak Ibu, orang dah berpuasa duluan Pak. Umat-umat yang terdahulu berpuasa, para nabi yang terdahulu berpuasa Pak. Tentu Bapak Ibu, apa tujuan puasa Pak? La'allakum tattaqun. Agar, kalau agar Pak tu ada harapan, bisa ya bisa tidak. Ya, ingat Bapak Ibu, la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi taat. Bisa jadi habis puasa ini Bapak Ibu bertambah taat. Taat ke masjid, taat solat Pak. Ada perubahan. Bapak Ibu nanti mengukur diri jadi orang yang taat apa tidak habis Ramadan, ukur diri Pak. Ya. Ingat Bapak Ibu sama Ramadan rajin ke masjid. Tapi habis Ramadan Pak jarang ke masjid Pak, itu nak mendapati titel taat tu Pak. Ya. Istilah balik penyakit lamanya, kambuah. Sebelum puasa malih ke masjid, pas puasa rajin ke masjid, habis puasa tak ke masjid Pak. Artinya Bapak Ibu pertahankan amalan Ramadan ko Pak. Habis dulu Ramadan ko Bapak Ibu tetap normal istiqomah amalan Pak. Itu namanya la'allakum tattaqun. Muncul sifat taatnya Bapak Ibu. Yang pertanyaan kita, apa tujuannya kita bertakwa Pak? Kan gitu. Ya. Karena setiap amalan tu ada tujuannya Pak. Jangankan amalan hidup saja Bapak kita punya tujuan. Jangankan hidup Pak, berjalan saja punya tujuan. Ibu ditanya sama orang, "Bu, ibu nak ke mana?" Jawabannya apa? "Saya nak ke pasar." Tujuannya ke pasar Pak. Bapak nak ke mana?" "Saya nak ke kantor." Tujuannya ke kantor. Jelas tujuannya Pak. Tapi kalau ada orang bertanya, "Bu, ibu nak ke mana?" "Entahlah di mana berhenti lah beko." Bapak nak ke mana Pak? "Di mana tibo lah beko." Itu orang gilo tu Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam amalan ini Bapak Ibu, ya, punya tujuan termasuk adalah perkara takwa. Apa tujuan kita taat kepada Allah? Apa tujuan kita bertakwa kepada Allah? Yang pertama, agar kita menjadi orang yang mulia. Inna akramakum indallahi asqakum. Masya Allah Bapak Ibu, kita ni kalau mulia Pak, beres kata Allah. Kita ni kalau taat Bapak Ibu, aman kata Allah. Sebarat apapun cobaan Allah berikan Bapak Ibu, kalau mulia Pak, bernilai. Emas yang paling mahal emas mulia. Betul Pak? Ya. Bapak Ibu, para nabi Pak, kenapa Allah muliakan? Karena nabi itu taat semua sama Allah. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala muliakan para nabi padahal nabi dihinakan Pak? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dihinakan oleh Raja Namrud. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tetap mulia. Ketika Raja Namrud menggali lubang Pak, besar ukuran lubang tu Bapak Ibu, lalu ditancapkan tiang besar di tengah-tengah lubang tu Pak. Untuk apa guna tiang? Untuk mengikat tangan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api Pak. Pakai apa? Bukan pakai tali, tapi dari kawat besi Pak. Bayangkan Bapak Ibu, diikat dia supaya apa? Kata Raja Namrud, supaya dia bisa lari dari lubang itu. Maka diikatlah Nabi Ibrahim Bapak Ibu, ya, dimasukkanlah semua ranting-ranting kayu ke dalamnya Bapak Ibu. Api itu hidup siang malam Pak. Berapa lama? 40 hari. Ya, dibakar Bapak Ibu. Maka ketika itu Bapak Ibu,
Orang-orang yang menyaksikan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, Pak, mereka berdiri siang dan malam, Pak, di depan api itu. Ketika selesai 40 hari, api mati, Pak. Mereka mengira Nabi Ibrahim itu gosong, Pak, hangus terbakar. Ternyata muka mereka yang gosong dengan sendirinya, Pak. Kenapa? Muka mereka penuh dengan debu, dengan asap, karena mereka berdiri situ sangat lama, Pak. Ketika Nabi Ibrahim AS keluar dari lubang itu, Bapak Ibu, ternyata dalam keadaan tidak ada apa-apa sama sekali. Seakan-akan belum masuk seperti dari awal ketika dia masuk. Waktu dia keluar, Pak, dalam keadaan muka yang berseri-seri, dalam keadaan muka yang bercahaya. Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena taat, Pak. Coba kalau tidak taat, Pak, mati dia tuh, Pak. Nabi Muhammad SAW dihujat, dimaki, dicaci Abu Lahab, Abu Jahal, dia tetap mulia. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau seseorang taat, Bapak Ibu, maka dia akan mendapati titel kemuliaan. Di dunia saja, Pak, Allah muliakan, apalagi di akhirat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, orang yang taat itu, Pak, tidak akan pernah hina kehidupannya, Pak, ya. Biasanya orang yang hina itu orang yang tidak taat. Firaun tidak taat, Pak, hina dia. Korun, Bapak Ibu, kaya dia, Pak, keserukan mulia kan dengan kekayaan, tidak taat, hina, Bapak Ibu. Jadi letak kemuliaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu letaknya pada ketaatan. Kalau taat pasti mulia, kalau tidak taat dia akan hina. Yang kedua, tujuan takwa, Bapak Ibu, yaitu mencapai kesuksesan. Pak, Bu, anak berapa orang? 5, Ustaz. Alhamdulillah anak saya sukses semua. Iya, Bu, iya. Yang satu dokter, yang satu polisi, yang satu kerja kantoran, yang satu PNS, semua sukses. Ya. Apa, Bu? Anak saya sukses. Besok kalau saya mati, ya, saya tidak takut lagi, anak saya dah sukses. Bu, Pak, Bapak cari uang banyak-banyak, bangun rumah, beli kendaraan, mengumpulkan perhiasan, Bu, nabung untuk siapa? Untuk anak. Jadi Bapak Ibu, apa kata orang tua tadi? Anakku sukses. Saya jawab, bukan sukses, susah. Kalau jadi dokter tidak taat, susah. Jadi polisi tidak taat, susah. Ingat Bapak Ibu, sukses tidak ada di dunia ini, Pak. Sukses itu kalau mati masuk surga. Jadi polisi anaknya, taat dia, sukses masuk surga Allah. Jadi dokter, Bapak, taat dia, mati dia, sukses masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi PNS, taat dia, sukses masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak, di dunia ini tidak ada yang sukses, Pak. Di dunia ini adalah ujian. Namanya makanul musibah. Di dunia ini adalah ujian. Kamu jadi polisi, itu ujian. Kamu kaya, itu ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian. Semua kehidupan dunia ini adalah ujian. Tidak ada sukses, Pak. Sukses itu mati masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sukses. Apabila seseorang itu taat kepada Allah, maka Allah berikan 2 kesuksesan. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kenapa kita susah? Karena kurang taat, kurang baca Al-Quran, kurang ke masjid, ya Pak ya, kurang berjamaah, kurang sedekah, ya Pak. Kita ini susah, Pak, karena banyak kurangnya, Pak. Ya. Ingat Bapak, orang yang taat kepada Allah, Pak, dunia ini mudah saja, Pak.
Tengok Bapak Ibu, orang alim yang terdahulu, mereka bekerja 3 jam Pak, tapi bahagia rumah tangga Pak. Orang sekarang berangkat pagi, pulang jam 5 Pak, sengsara rumah tangganya Pak. Apa akibatnya? Karena susah. Diakibatkan karena tidak taat kepada Allah. Betul Pak? Kok Ustadz susah? Karena separuh Ustadz Pak. Tapi kalau Ustadz beneran tidak susah Pak Bu, serius. Saya kemarin seminar Pak di Magic Agung Anur. Di situ ada Dr. Mustafa Umar sebagai narasumber. Apa kata beliau? Saya masih berkisah sama Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini jadi ustaz tidak susah hidup ini. Apa Pak? Tidak susah. Saya ini kata beliau subuh berceramah. Nanti jam 7 saya ke sekolah berceramah. Jam 9 saya berceramah ke instansi perkantoran. Udah berapa Pak? Udah 3. Zuhur saya kultum zuhur di masjid. Udah berapa? 4. Nanti jam 2 saya wirid ibu-ibu. Nanti asar saya wirid asar di masjid kultum asar. Ya, ditambah jam 4:30 saya wirid ibu-ibu kembali. Maghrib ngisi pengajian sampai Isya. Isya mengisi pengajian ikatan perkumpulan keluarga. Berapa kali Pak sehari? Hah? 10 atau Pak ya? 10 kali 2.000 Pak. 2 juta gaji Ustaz Bu sehari. Pak Camat berapa gaji sehari Pak? Hah? Ada Pak Camat Siko? Masalah. Ingat Bapak Ibu, ya. Ustaz Pak pasti dia bahagia. Ustaz pasti itu dia mudah kehidupan Pak. Kalau betul-betul jadi ustaz. Tapi kalau separuh-separuh jadi ustaz, susah Pak. Amalkan agama Allah. In tansurullah yansurkum. Engkau tolong agama Allah, pahami agama Allah, hafal Al-Quran, hafal hadis, sampaikan pada jamaah, masuk dalam hatinya, nanti kau diundang. Ya Pak, ikut berkali-kali masa juga ceramah ada undang semua pengurus ya Pak. Kenapa nak main gigi ceramah tu Pak? Ya kan? Tahu Bu nama gigi? Ah, ndak masuk dah bah tele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Udah cepat tak bagus bertele-tele. Masyaallah. Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, tujuan kita ini bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, yaitu mengumpulkan bekal Pak. Saya hendak tanya Bapak Ibu kalau baca doa bangun tidur hendak baca doa enggak Pak? Apa doanya? Alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nusur berasal dari kata nasaro. Nasaro itu artinya kembali. Nasaro itu bermakna artinya menyebar. Ingat Bapak Ibu, untuk apa nasaro itu menyebar? Bahwasanya di pagi hari manusia itu bertebaran, setelah engkau salat subuh fantasiru fil ardi, maka bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Cari bekal. Bapak ganteng, awak tinggi, tapi pamalih kerajo Pak, berang tak bini Pak? Berang bini itu. Ya, tampang saja Bu ndak kanyang paruh nengok dah Bu, betul tak? Ya kan? Kita ini apapun profesi Pak, apapun pekerjaan kita dunia Bapak Ibu, artinya adalah mencari bekal. Jadi gubernur Pak cari bekal tu Pak. Jadi polisi cari bekal. Ada polisi nak digaji Pak. Bagaji itu pakai PT. Jadi dokter cari bekal Pak. Jadi petani cari bekal. Jadi nelayan cari bekal. Apapun profesi kita Pak, pekerjaan kita di dunia ini, semuanya itu adalah cari bekal. Ingat Bapak, bekal itu ada 2. Yang pertama bekal dunia, yang kedua bekal akhirat. Ya, kalau bekal dunia rumah Pak, butuh nak Pak rumah? Butuh.
Bekal dunia kenderaan, butuh nak kenderaan? Butuh. Emas bekal dunia, butuh nak bu emas? Pakaian bekal dunia Pak. Segala sesuatu yang nampak, yang menyenangkan, itu namanya bekal dunia. Penting Pak. Penting tak Bu? Semua tadi penting. Tapi ada jauh lebih penting, bekal akhirat. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ke dunia ni Pak, baik kaya ataupun miskin. Ya, baik kafir ataupun beriman, tua ataupun muda, Bapak Ibu, kurus ataupun gemuk, tujuan kita cuma satu Pak. Kemana tujuan kita? Semua kita ke akhirat. Ke akhirat butuh bekal? Bu, butuh bekal? Apa bekal ke akhirat? Solat bekal ke akhirat. Puasa bekal ke akhirat. Baca Al-Quran bekal ke akhirat. Jadi Bapak Ibu, tujuan takwa itu yaitu mencari bekal, bekal dunia dan bekal di akhirat. Yang terakhir, saya ada jam berapa jam? Nah pas 8:30. Sedikit lagi Bapak Ibu, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, tujuan takwa itu adalah masuk surga Pak. Orang yang takwa, orang yang taat dijamin masuk surga. Orang yang tidak taat, orang yang tidak bertakwa dijamin masuk neraka. Jadi Bapak Ibu tidak usah berpikir banyak-banyak, tidak usah risau, taat adalah Pak, insyaallah masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Nanti orang yang taat tadi Pak, pada hari kiamat mereka akan masuk surga dalam keadaan berbondong-bondong. Saya berharap semoga yang berbondong-bondong itu Bapak Ibu semua, semua kita semua. Nah, kalau masuk surga selesai kaji Pak. Demikian saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.